Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1021 tidak ada yang menghadang dia. Ketika pemuda berpakaian abu-abu itu dibunuh oleh Lin Yun, itu menyebabkan getaran besar di dataran. Sungguh pemandangan yang mengejutkan untuk melihat 4 rune yang dicelupkan ke dalam darah membumbung tinggi ke langit dan meledak seperti kembang api. Apa itu? Apakah itu kelahiran harta karun? Bukankah itu teknik rahasia alam perang keilahian Nether? Rune seharusnya ada di dalam tubuh mereka, mengapa mereka terbang keluar? Mereka yang pernah berinteraksi dengan alam perang keilahian Nether sebelumnya langsung mengenali rune tersebut. Astaga, mungkinkah seseorang dari alam perang keilahian Nether telah meninggal? Itu mungkin masalahnya. Tidak masuk akal bagi rune untuk meninggalkan tubuh mereka jika tidak. Bukankah itu sedikit terlalu sulit dipercaya? Apa seseorang dari alam perang keilahian Nether telah mati? Semua orang mulai berspekulasi tentang apa yang sedang terjadi. Nisuan, yang berada beberapa ratus mil jauhnya dari klan Serigala Iblis, bergegas mendekat. Ketika dia menerima berita dari pelayannya bahwa Lin Yun telah muncul, wajahnya berubah menjadi jahat. Dia tahu bahwa Lin Yun memiliki tulang sejati naga biru dan Pei Sue memiliki buah darah ilahi. Jika dia bisa menangkap mereka berdua, dia akan menerima hadiah yang besar. Dia bisa membayangkan betapa bahagianya para putra alam ketika dia menangkap Lin Yun. Tapi segera, ekspresinya menjadi emosional saat dia melihat kembang api berdarah di langit. Senyuman di wajahnya membeku saat dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa seseorang dari alam perang telah meninggal. Alam perang tidak terkalahkan di jalan surgawi dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Sementara dia memikirkan hal ini, serangkaian ledakan terjadi saat aura yang menakutkan menyebabkan tanah bergetar hebat. Satu demi satu, rune berdarah membumbung tinggi ke langit dan meledak. Pada saat ini, wajah Nisuan penuh dengan keputusasaan. Dia tahu bahwa lebih banyak orang dari alam perang keilahian Nether sedang sekarat. Itu adalah pemandangan yang paling tak terduga untuk dilihat. Namun, dia menghibur dirinya sendiri karena Yang Kuan masih ada. Yang Kuan mengenakan armor pertempuran cahaya hitam dan merupakan yang terkuat di sekitarnya. Ditambah lagi, rune di lautan auranya mendekati kelas suci. Dengan adanya dia di sekitar, tidak mungkin Lin Yun bisa melarikan diri sekuat apapun dia. Nisuan tahu bahwa dia bisa mengandalkan Yang Kuan. Tapi saat dia memikirkan itu, aura yang menakutkan menyapu beberapa ratus mil. Nisuan tahu bahwa Yang Kuan telah meninggal karena rune yang membumbung tinggi ke langit lebih cemerlang dari sebelumnya. Ketika Nisuan melihat pemandangan ini, matanya memerah saat dia melolong, tidak. Nisuan telah kehilangan semua pelayannya karena Lin Yun. Itu adalah kerugian yang tak terukur. Ketika dataran berpasir kuning bergetar, banyak orang yang mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit merah. Setelah keterkejutan awal mereka, seluruh dataran berpasir kuning menjadi sangat hening. Mereka semua bertanya-tanya siapa yang membunuh para jenius dari alam perang. Meskipun mereka memiliki spekulasi, mereka tidak bisa percaya bahwa semua ini nyata. Meskipun ada berita tentang 3 alam perang yang bergandengan tangan untuk mengejar Lin Yun, tidak ada berita tentang penangkapan Lin Yun. Satu-satunya hal yang mereka dengar adalah bahwa Lin Yun sedang memulai pembantaian di alam yang lebih tinggi. Meskipun Lin Yun membunuh mereka yang berasal dari alam yang lebih tinggi, tidak ada yang mengira bahwa dia juga akan membunuh mereka yang berasal dari alam perang. Sungguh mengejutkan bahwa dia melakukan hal ini, tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah dia berhasil melakukannya. Jelas, 10 alam perang tidak terkalahkan seperti yang dipikirkan semua orang. Sementara itu, Lin Yun perlahan turun dari langit di atas wilayah klan Serigala Iblis. Pei Sue menatap Lin Yun dengan keterkejutan di matanya karena penampilan Lin Yun yang tak terkalahkan telah membuatnya linglung. Pada saat ini, berbagai pikiran melintas di benaknya yang membuat hatinya bergetar. Ketika Lin Yun datang, dia tersenyum, seperti yang Anda inginkan, mereka semua sudah mati. Pei Sue tidak bisa berkata-kata saat mendengar itu. Mereka baik-baik saja, tapi kamu adalah iblis. Kalau begitu, apakah kau penggoda yang menggoda pria? Lin Yun tersenyum. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Pei Sue membalas. Ayo kita pergi. Nisuan akan segera tiba. Meskipun aku tidak takut padanya, akan merepotkan untuk menghadapinya.
Lin Yun bisa merasakan aura kuat yang mengandung amarah yang mengalir deras ke arahnya. Mendengar kata-kata Lin Yun, Pei Sue menganggukkan kepalanya, kita tidak bisa meremehkannya karena dia salah satu dari 4 jenderal. Tapi bukankah kamu akan mengambil hartanya? Harta karun milik para jenius dari alam perang sangat berharga. Pei Sue dengan cepat menutup mulutnya saat dia melihat seekor kucing yang tercela mengambil semua kantong interspasial. Dia tidak tahu kapan Lil Red mulai mengumpulkannya. Ayo pergi. Lin Yun mengeksekusi 9 transformasi gagak emas dengan Pei Sue dan melayang ke langit. Bahkan pada saat ini, Pei Sue dipenuhi dengan pertanyaan, jadi dia akhirnya bertanya, apakah itu benar-benar tinju bulan ilahi yang kamu gunakan? Dia telah melihat Yu Haotian mengeksekusi tinju bulan ilahi sebelumnya. Itu adalah teknik bela diri yang menakutkan yang didukung oleh seni iblis tak berwujud yang dapat dengan mudah menekan Luo Chen dan dia. Tapi ketika Lin Yun mengeksekusinya, kekuatannya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Itu hampir seperti teknik bela diri yang berbeda. Banyak pikiran melintas di benaknya saat ini saat dia mulai menyadari mengapa Lin Yun mempertaruhkan nyawanya untuk mengkonsumsi banyak herbal jiwa bulan. Alasannya tidak mungkin sesederhana mengembangkan tinju bulan ilahi karena Lin Yun sudah memiliki tinju matahari ilahi. Ya dan tidak. Lin Yun memberikan jawaban sederhana. Dia menggunakan tinju bulan ilahi, tetapi dia juga menambahkan pencerahannya sendiri dari tinju matahari ilahi. Dia benar-benar berubah karena dia bisa berjemur di bawah sinar teknik bela diri roh suci. Dengan serangannya, tinju bulan ilahi menyentuh permukaan teknik bela diri roh suci ketika digunakan bersama dengan tinju matahari ilahi. Dia melihat jalan di depannya dan maju ke depan meskipun ada risiko. Itu adalah tugas yang sulit, tapi itu membawa tinju bulan ilahi ke tingkat yang sama sekali baru. Apakah itu teknik bela diri roh suci? Pei Sue menyelidiki. Ini adalah tebakan terbaiknya tapi dia tidak terlalu yakin tentang hal itu. Bagaimanapun, secara praktis tidak mungkin bagi siapapun untuk mempraktikkan teknik bela diri roh suci di alam jiwa surgawi karena akan merusak fondasi seseorang. Dalam hal ketidakmungkinan, itu mirip dengan bagaimana secara praktis tidak mungkin bagi seseorang untuk memahami maksud pedang langit di alam jiwa surgawi. Kamu bisa melihatnya seperti itu, jawab Lin Yun. Itu tidak mungkin. Bahkan jika kau adalah bakat yang luar biasa, tidak mungkin kau bisa menyentuh permukaan teknik bela diri roh suci. Pei Sue berseru. Ketika Lin Yun mendengar kata-katanya, dia hanya tersenyum dan tidak membantahnya. Menyentuh permukaan. Dia sudah menyentuh permukaan. Dia ingin melangkah lebih jauh dan benar-benar memahami teknik bela diri roh suci. Dia ingin memahami tinju dewa matahari bulan. Teknik bela diri roh suci bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh alam jiwa surgawi. Mungkin saja, para putra alam dapat melakukannya, desah Pei Sue. Dia mengerti lebih banyak karena hubungannya dengan alam perang diagram kekaisaran, jadi dia tahu betapa hebatnya fondasi alam perang itu. Benarkah begitu? Lin Yun tertawa ketika dia mendengar itu. Karena putra alam mampu mencapainya, mengapa aku tidak bisa? Kalian tidak sama, jawab Pei Sue. Haha, ada banyak kesempatan di sekitar sini dan siapapun memiliki kesempatan untuk bangkit. Jalan surgawi tidak terbuka untuk satu orang tetapi untuk para jenius dari berbagai alam. Alam surgawi tidak dibuat hanya untuk alam perang. Semua orang diperbolehkan untuk bertanding di sini. Mata Lin Yun bersinar dengan jijik, yang membuat Pei Sue terkejut. Tunggu saja, aku akan bertemu dengan para putra alam itu saat aku mencapai ujung jalan surgawi. Saat aku bertemu mereka, kita akan lihat siapa yang tertawa terakhir. Nada suara Lin Yun tegas. Jelas, dia tidak ingin terus melarikan diri dari alam perang. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka tahu segalanya tentang dia hanya karena mereka tahu dia memiliki tulang sejati naga biru? Lin Yun akan membuat semua orang tahu bahwa bahkan para putra alam pun tidak ada apa-apanya di hadapannya. Bab 1022 Perubahan Besar. Setelah 4 jam berlalu, Nisuan akhirnya tiba di tempat pertempuran. Tidak ada tanda-tanda mayat, tetapi seluruh wilayah itu berlumuran darah. Mata Nisuan berkobar-kobar dengan amarah saat dia meraung, Lin Yun. Aura membunuh yang menakutkan yang datang darinya membuat sekelilingnya bergetar hebat. Itu adalah kemarahan seorang jenderal dari alam perang dewa. Pada saat ini, dia menyesal telah mengirim anak buahnya untuk berurusan dengan Lin Yun. Di gunung terdekat, banyak orang melihat ke daerah yang berlumuran darah dengan ketakutan. Kemudian, mereka menyaksikan cahaya ungu bersinar dari rune di lautan aura Nisuan. Dia hanya berada di jiwa keempat alam jiwa surgawi, tetapi dia memiliki tekanan yang jauh lebih besar dari itu.
Itu hanya mungkin dengan fondasi alam perang. Lagi pula, hanya alam perang yang memiliki teknik rahasia untuk menanam rune di lautan aura untuk stabilisasi. Itu memberdayakan rune spiritual mereka untuk menekan mereka yang berada di tingkat kultivasi yang sama. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan sumber daya yang sangat besar. Jadi tanpa harta yang cukup, upaya apapun tidak ada gunanya. Nisuan melepaskan tekanannya untuk mencari jejak Lin Yun. Tapi bahkan setelah 4 jam, dia tidak bisa melacak Lin Yun. Menyadari bahwa Lin Yun telah melarikan diri, Nisuan menggeram, lebih baik kau lari. Setelah beberapa saat, 3 sosok datang yang auranya sama dengan Nisuan. Wah, apakah mereka mencari Lin Yun di dekat sini? Sepertinya kita berada di tempat yang tepat. Alam perang Dewa Neter bertanggung jawab atas wilayah ini. Dia bertindak begitu sombong bahkan dengan 4 jenderal di sekitarnya. Betapa kejamnya. Semua orang menarik napas dingin ketika mereka melihat keempat jenderal itu. Kakak, Nisuan berkata dengan ekspresi serius. Dia mengacu pada nitian dari 4 jenderal, yang menganggukkan kepalanya, apakah Anda yakin mereka dibunuh oleh Lin Yun? Saya yakin akan hal itu. Mereka memberi saya kabar bahwa mereka menemukan Lin Yun sebelum saya tiba di sini. Tapi, wajah Nisuan jelek ketika dia menjawab. Semua bawahannya sudah mati, yang merupakan tamparan kejam bagi wajah alam perang keilahian Neter. Bajingan itu bertindak terlalu jauh. Bajingan dari alam bawah berani begitu sombong. Ketiga jenderal itu kesal karena alam perang dewa keilahian dipermalukan. Bagaimanapun, belum pernah terjadi sebelumnya bagi siapapun dari alam perang untuk mati. Meskipun pelayan mereka terbunuh, mereka masih milik alam perang. Mari kita minta putra alam membuat keputusan, jawab Nisuan. 3 alam perang bergandengan tangan untuk menutup wilayah itu, tetapi putra alam tidak bisa berkeliaran karena mereka mengendalikan arai. Tapi sekarang sesuatu yang sangat penting terjadi, seorang putra alam harus bergerak. 1 jam kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba bersinar di langit saat sesosok tubuh keluar dari awan. Dia diselimuti oleh kilau suci, jadi tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Salam, Tuan Muda. Para jenderal terkejut karena putra alam tiba begitu cepat. Sampaikan perintahku. Siapapun yang menemukan Lin Yun akan diberi hadiah 1000 pil astral suci. Siapapun yang bisa melukainya akan diberi hadiah 10 pil suci. Siapapun yang bisa membunuhnya akan menerima baju besi dao dan janji dariku. Suaranya tenang, tapi dingin. Seluruh dataran pasir kuning dikejutkan oleh putra alam keilahian Neter karena ini adalah pertama kalinya salah satu dari 10 alam perang mengeluarkan hadiah. Meskipun semua orang tergoda oleh hadiah itu, mereka tidak berani bergerak ke arah Lin Yun. Mereka tidak yakin apakah mereka bisa membunuh Lin Yun, tapi janji dari seorang putra alam tidak terbayangkan. Kemudian lagi, ada juga yang mengabaikan hadiah itu karena mereka tidak memiliki pendapat yang baik tentang 10 alam perang. Bagaimanapun, alam perang telah membuat mereka benar-benar marah dengan menyegel seluruh dataran berpasir kuning. Putra alam keilahian Neter turun dari langit dan melanjutkan, kalian berempat harus tetap bersatu mulai sekarang. Jika kalian bertemu dengannya, fokuslah untuk menahannya sampai aku tiba. Tuan Muda. Wajah keempat jenderal berubah karena ini adalah tanda bahwa putra alam tidak lagi mempercayai mereka. Tuan Muda, dia hanya seekor semut. Tidak perlu Anda bergerak sendiri. Kami berempat bisa membunuhnya sendiri, kata Nisuan. Aku ingin dia hidup-hidup, jawab putra alam. Meskipun tidak ada yang bisa melihat wajahnya, semua orang bisa merasakan aura membunuh dalam nadanya. Tepat pada saat ini, 2 orang lagi keluar dari awan yang juga memancarkan aura menakutkan. Itu adalah putra alam Trigram Elysium dan putra alam naga mendalam. Anak nakal itu sudah keterlaluan, kata putra alam Trigram Elysium dengan amarah di suaranya. Sebelumnya, Lin Yun hanya melukai pedang kembar petir yang mendalam. Tapi sekarang, dia benar-benar berani membunuh orang jenius dari alam perang. Secara alami, mereka diizinkan untuk berurusan dengan Lin Yun. Namun, Lin Yun tidak diizinkan untuk berurusan dengan mereka. Saya menemukan beberapa informasi tentang dia. Dia berasal dari alam Xuan Huang, yang merupakan alam yang sama dengan wanita itu. Sepertinya dia akan muncul karena mereka memiliki hubungan yang dalam, kata putra alam naga yang mendalam. Ketika dia mengatakan itu, kedua putra alam lainnya menjadi bahagia. Tepat pada saat ini, putra alam Dewa Neter menjawab, sepertinya kita benar-benar harus menangkapnya. Sambil berdiskusi, mereka menggunakan cermin pembalik waktu untuk memutar ulang pertarungan Lin Yun. Mereka dikejutkan oleh keganasan Lin Yun dan pembantaian yang terjadi.
Meskipun mereka tidak bisa melihat wajah putra alam dewa, mereka bisa merasakan auranya bergetar. Kurang ajar. Sebuah raungan terdengar bersama dengan aura yang tak terbatas. Tekanan tiba-tiba membuat retakan menyebar di tanah. Ketika retakan mencapai puncak beberapa gunung yang tinggi, mereka runtuh di atas diri mereka sendiri. Penonton merasa sedikit putus asa karena mereka tidak berada di level yang sama dengan putra alam keilahian. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya serangan putra alam. Tinju bulan ilahi seharusnya tidak sekuat ini, kata putra alam Elysium Trigram. Tinju bulan ilahi juga pernah muncul di masa lalu, jadi dia sudah familiar dengannya. Itu adalah teknik bela diri keberuntungan yang kuat, tapi jelas tidak sekuat yang digunakan Lin Yun. Mungkin ini terkait dengan wilayah itu. Tidak heran dia menggunakan ramuan jiwa bulan. Mata putra alam naga yang mendalam berkedip-kedip karena berpikir. Kemudian, mereka bertiga berbalik untuk melihat klan serigala iblis, tapi mereka tidak mendekat. Mereka bisa merasakan bahwa ada beberapa serigala tua yang telah mencapai puncak alam jiwa surgawi. Meskipun mereka adalah putra alam, mereka tidak berani memprovokasi serigala yang lebih tua. Ramuan jiwa bulan tidak sekuat itu. Pertumbuhannya sedikit aneh. Kita harus membunuhnya karena kita tidak bisa membiarkannya di sekitar sini. Jika tidak, dia akan memberi kita masalah di masa depan, kata putra alam keilahian Nether. Dia menyiratkan bahwa Lin Yun bisa memahami teknik bela diri roh suci. Dia sudah mati saat dia menabrak kita, kata putra alam Trigram Elysium. Putra alam naga yang mendalam menyipitkan matanya, aku tertarik dengan tulang sejati naga biru miliknya. Sayang sekali jika harta karun itu jatuh ke tangannya. Kerumunan orang merasa menggigil ketika mereka mendengar percakapan putra alam. Mereka tahu bahwa tidak akan ada kedamaian di dataran berpasir kuning lagi. Bab 1023 Babi-babi Pen. Semua orang bisa merasakan tekanan yang mencekik dari para putra alam. Hal itu memotivasi mereka untuk mengikuti perintah mereka dan menangkap Lin Yun. Selama mereka menemukan Lin Yun, mereka bisa mendapatkan 1000 pil astral dewa. Tapi kebanyakan orang merasa tidak nyaman untuk menyerang Lin Yun. Bagaimanapun, Lin Yun bisa melukai pedang kembar petir yang mendalam dan membunuh para jenius dari alam perang. Dia tidak mudah diganggu. Yang terpenting, banyak orang yang tidak menyukai 10 alam perang. Alam perang selalu bertindak nakal, yang membuat orang lain kesal. Jika bukan karena fakta bahwa alam perang terlalu kuat, mereka akan memberontak melawan mereka. Bahkan alam yang lebih tinggi pun tidak tahan dengan alam perang. Ketika berita tentang Lin Yun membunuh alam perang menyebar, banyak orang bersukacita. Mereka dipenuhi dengan kekaguman pada Lin Yun. Jika memungkinkan, mereka bahkan berharap Lin Yun melarikan diri dari dataran berpasir kuning. Meskipun mereka tahu bahwa kemungkinan hal ini terjadi tidak besar, mereka masih ingin melihatnya terjadi. Namun, mereka tidak akan menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Bagaimanapun, alam perang meningkatkan kebrutalan mereka setelah berita terbaru. Saat kekacauan terjadi, konflik antara kedua belah pihak terus menumpuk. Tapi tidak peduli bagaimana situasi berubah di dataran berpasir kuning, Lin Yun dengan tenang akan meningkatkan kekuatannya. Dia saat ini berada di tanah tandus bersama Pei Sui, jadi akan sulit bagi siapapun untuk menemukannya jika dia menekan auranya. Pei Sui saat ini sedang mengobati lukanya sementara Lin Yun sedang memeriksa beberapa potongan batu giok. Dia sedang memeriksa slip giok dari alam perang. Dia tertarik dengan dasar dari alam perang dan teknik rahasia mereka dalam menanam rune di lautan aura. Jika Lin Yun tidak memiliki bunga astral iblis di lautan auranya, dia mungkin akan ditekan oleh para jenius itu. Ambil Luo Chen sebagai contoh, bakatnya tidak lebih lemah dari para pelayan alam perang, tapi dia masih ditekan oleh mereka. Jika bukan karena rune, pedang kembar petir yang mendalam mungkin tidak akan bisa mengalahkan siapapun. Seni menanam roh. Lin Yun bergumam saat matanya berkedip. Jadi ternyata teknik rahasia itu disebut seni menanam roh. Itu mengukir batu giok darah ke dalam istana ungu dan memberinya makan dengan harta karun. Setelah mencapai alam jiwa surgawi, giok darah akan memanifestasikan rune di lautan aura. Kemudian lagi, ada risiko besar dengan teknik rahasia ini karena ada kemungkinan batu giok darah akan pecah dan membunuh kultivator. Tetapi jika seseorang berhasil, ada banyak manfaatnya. Menurut informasi tentang giok darah, 10 alam perang memiliki teknik rahasia yang serupa. Faktanya, semua putra alam memiliki rune suci yang ditanam di lautan aura mereka. Ini adalah perbedaan besar antara mereka dan para pelayan. Ini juga alasan mengapa ada perbedaan besar dalam aura mereka.
Tujuan akhir dari seni penanaman roh adalah untuk memungkinkan mereka berhasil melewati pembaptisan. Setelah mencapai kultivasi tertentu, bunga astral iblis akan menggantikan rune suci di lautan aura. Menurut Sleep Giok, hanya 1 dari 10 juta orang yang bisa menjalani pembaptisan bunga astral iblis. Lin Yun tidak meragukannya karena dia juga telah menjalani hidup dan mati melalui pembaptisan. Bahkan, dia bahkan tidak yakin bagaimana dia berhasil melewatinya. Meskipun itu adalah proses yang berbahaya, namun tidak terlalu berbahaya sehingga 1 dari 10 juta orang akan berhasil melewatinya. Kemudian lagi, ini juga karena ada perbedaan besar dalam fondasinya dan putra alam. Ditambah lagi, itu semua berkat tulang sejati naga biru yang membuatnya selamat. Oh, begitu. Tidak heran mereka ingin mengejarku. Sepertinya aku meremehkan tulang sejati naga biru, gumam Lin Yun. Sayang sekali seni naga suci Azure hanya berada pada penguasaan yang lebih rendah di tahap pertama. Pil astral ilahi tampaknya tidak efektif dengan seni naga suci Azure. Seni naga suci Azure hanya merespons harta karun dengan vitalitas tak terbatas atau inti binatang dari binatang iblis yang kuat. Sayangnya, harta karun itu sulit didapat oleh Lin Yun. Mengumpulkan pikirannya, Lin Yun melemparkan potongan batu giok itu ke samping karena tidak banyak gunanya baginya. Seni menanam roh membutuhkan bantuan seorang spiritualis surgawi dan giok darah, yang sangat berharga. Spiritualis surgawi jauh lebih menakutkan daripada spiritualis suci, jadi tidak akan mudah baginya untuk menemukannya. Lin Yun kemudian berbalik untuk melihat Pei Sue yang sedang merawat lukanya. Auranya tidak stabil mungkin karena dia telah melawan musuh yang kuat. Jika tidak, dia pasti sudah sembuh sekarang. Lin Yun tahu bahwa dia memiliki banyak rahasia, jadi dia memutuskan untuk membantunya. Ditambah lagi, dia ingin tahu di mana Yue Weiwei berada dan mengapa buah darah ilahi begitu penting. Melihat Pei Sue pulih dari lukanya, Lin Yun tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia menyuruh Lil Red untuk berjaga-jaga. Rune spiritual yang terukir di tubuh para jenderal memiliki kualitas yang sangat tinggi. Aku harus bergegas atau aku mungkin tidak bisa meninggalkan dataran berpasir kuning. Kemudian, Lin Yun mengambil lusinan pil astral ilahi. Bunga Ziyuan perak tiba-tiba mekar di bawah Lin Yun. Sutra pedang langit biru telah mencapai penguasaan penuh, tapi seni pedang Ziyuan masih terjebak di tahap ke-13. Lin Yun duduk dengan menyilangkan kaki dan memejamkan mata. Begitu saja, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika Pei Sue membuka matanya, kulitnya membaik. Dia tampak mempesona seperti sebelumnya. Ketika Pei Sue berbalik untuk melihat Lin Yun, dia sedang berlatih teknik tinju tertentu yang membuat gagak emas dan phoenix perak terbang. Ada perbedaan besar antara kedua fenomena tersebut, tetapi keduanya tampak saling melengkapi. Pei Sue terpesona oleh penampilan Lin Yun saat cahaya bersinar di matanya. Sepertinya Lin Yun membuat terobosan dalam sutra pedangnya, tinju matahari ilahi, dan tinju bulan ilahi. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mata Pei Sue dipenuhi dengan keterkejutan. Dia masih ingat bagaimana dia memberitahu Lin Yun bahwa tidak mungkin bagi siapapun untuk memahami teknik bela diri roh suci di alam jiwa surgawi. Pada saat ini, dengungan pedang yang cemerlang bergema saat Lin Yun memegang pedang pemakaman bunga. Di bawah tatapan Pei Sue, Lin Yun mengeksekusi teknik tinjunya. Sesekali, sinar bulan dan sinar matahari akan bersinar saat pedangnya bergerak. Saat dia mendarat di tanah, gagak emas dan phoenix perak menyelimuti dirinya. Saat Lin Yun mengembalikan pedang pemakaman bunga ke sarungnya, fenomena gagak emas dan phoenix perak menghilang. Pada saat ini, Pei Sue yakin bahwa Lin Yun telah memahami dasar-dasar teknik bela diri roh suci. Tapi Lin Yun hanya berada di jiwa ketiga alam jiwa surgawi, yang tidak masuk akal. Ketika Pei Sue melihat Lin Yun berjalan mendekat, wajahnya mulai memerah. Dia tidak tahu mengapa dia bereaksi seperti ini. Tiba-tiba, Lin Yun berhenti berjalan dan mengunci alisnya. Pei Sue menjadi lebih gugup saat dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Lin Yun. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Kamu terlihat seperti babi merah, kata Lin Yun. Ketika Pei Sue mendengar itu, matanya membelalak karena tidak percaya. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, dia menunjuk ke arah Lin Yun dan berbicara dengan suara bergetar, "Kakau babi. Kamu idiot. Kamu bajingan. Kalian semua adalah babi." Bab 1024 Kedatangan Badai. Melihat betapa marahnya Pei Sue, Lin Yun sepertinya menyadari sesuatu. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia memiliki pertanyaan untuk ditanyakan padanya, tapi dia harus menunggu dia tenang. Selama 3 hari terakhir, Lin Yun membuat peningkatan besar dengan sutra pedang Ziyuannya.
itu akan mencapai tahap ke-14. Peningkatan dalam sutra pedangnya juga memungkinkan sutra pedang langitnya meningkat. Sekarang, secara praktis berada pada penguasaan yang lebih besar. Selain itu, kultivasinya telah mencapai alam jiwa surgawi jiwa ketiga yang lebih besar, yang selangkah lagi dari puncak. Dengan jumlah pil astral ilahi yang dia miliki, tidak akan sulit untuk mencapai puncak. Jika orang lain memiliki 1000 pil astral ilahi, tidak mungkin mereka bisa menghabiskan semuanya dalam 3 hari. Hanya Lin Yun yang tanpa beban. Namun, penggunaan pil astral ilahi secara bebaslah yang memungkinkan tinju matahari ilahi dan tinju bulan ilahi menyentuh permukaan teknik bela diri roh suci. Sekarang, dia bisa mengeksekusi teknik bela diri roh suci dengan pedang pemakaman bunga. Hanya dengan menggunakan pedang pemakaman bunga dia bisa melepaskan kekuatan penuh dari niat pedang langit. Melihat sekeliling, Lin Yun berkata dengan hati-hati, "Kecantikan Sue, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Mereka telah berada di sini selama 3 hari, jadi sudah waktunya untuk pergi." Dataran berpasir kuning mungkin sangat luas, tapi tidak mungkin mereka bisa menghadapi pencarian 3 alam perang dengan berdiri diam. Tapi Pei Sue masih marah pada Lin Yun jadi dia tidak menanggapi. Wanita ini. Lin Yun memanggil Lil Red dan berkata, "Kamu bawa dia." "Babi, apa yang kamu coba lakukan?" Wajah Pei Sue berubah ketika dia melihat Lil Red mendekatinya. Bagaimanapun, dia memiliki kesan buruk terhadap Lil Red. Tiba-tiba, Lil Red mengaum dan berubah menjadi kuda perang kuno. Kemudian, Lil Red mengitari Pei Sue beberapa kali. Pei Sue terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa Lil Red akan memiliki bentuk kedua. Ini adalah bentuk aslinya. "Kamu terlalu lambat dalam bepergian sekarang. Karena kamu tidak ingin aku membawamu berkeliling, maka biarkan Lil Red menemanimu," senyum Lin Yun. "Aku tidak." Pei Sue berbisik. Dia hanya menyimpan dendam karena Lin Yun memanggilnya babi. Menempatkannya di punggung Lil Red, mereka berdua meninggalkan wilayah itu. Bagaimanapun, menunggu di dataran berpasir kuning sampai alam perang menemukan mereka bukanlah solusi untuk masalah mereka. Pada banyak waktu, semua orang hanya bisa melihat beberapa cahaya kabur di seluruh dataran berpasir kuning. Setelah Lin Yun pergi, dia tidak menuju ke kota 4 fase. Sebaliknya, dia berusaha meninggalkan dataran berpasir kuning. Namun pada akhirnya, dia menemukan sebuah blokade. Blokade itu dikendalikan oleh seorang putra alam yang memancarkan aura yang menakutkan. Putra alam Elysium Trigram bertanggung jawab atas area ini. Karena Lin Yun tidak ingin memulai konflik dengan seorang putra alam terlalu dini, dia mengubah arah. Namun, dia menemukan putra alam lain, jadi dia berbalik. Dengan sangat cepat, Lin Yun menemukan bahwa semua jalan diblokir selain jalan menuju kota 4 fase. Tampaknya para putra alam ingin dia pergi ke kota 4 fase. Lin Yun merasa ada sesuatu yang tidak beres. Selama beberapa hari terakhir, Lin Yun menemukan bahwa suasana di dataran berpasir kuning terasa aneh. Beberapa orang telah menemukan mereka tapi mereka tidak memancarkan permusuhan. Mereka ingin melakukan kontak dengan Lin Yun, tapi mereka pergi setelah beberapa keraguan. Lin Yun bahkan melewati beberapa alam yang lebih tinggi yang bertempur dengan bawahan alam perang. Ada banyak orang yang tidak senang terjebak oleh alam perang begitu lama. Hal ini langsung membuat Lin Yun merasa ada yang tidak beres. Apakah karena aku? Selama aku bebas, 3 alam perang akan mempertahankan penguncian. Lin Yun tidak merasa nyaman untuk melibatkan para pengamat. Dengan cemberut, dia merenungkan pilihannya. "Kamu tidak berpikir untuk pergi ke kota 4 fase, kan?" Pei Sue bertanya tanpa menerima jawaban. Melihat betapa tidak pastinya Lin Yun, Pei Sue menjadi cemas dan berteriak, "Kamu tidak boleh pergi ke sana." Teriakan Pei Sue yang tiba-tiba mengejutkan Lin Yun karena dia tidak tahu apa yang salah dengannya. Ketika Pei Sue menyadari bahwa dia berteriak, dia menoleh dan berbisik, "Kamu tidak boleh pergi ke sana." Jelas, ketiga putra alam memaksa Lin Yun menuju kota 4 fase. Pasti ada rencana untuk merenggut nyawa Lin Yun. Para putra alam harus yakin bahwa Lin Yun tidak akan berani memulai konflik dengan mereka, jadi mereka membuat rencana ini. Jika Lin Yun muncul, mereka akan punya banyak cara untuk menghadapinya. Lin Yun dan Pei Sue cerdas, jadi mereka bisa menebak pikiran para putra alam. Rencananya sangat jelas, tapi sepertinya para putra alam menyembunyikan rencana mereka. Namun, Lin sedikit takut karena dia tidak yakin seberapa kuat putra alam. Jika dia melawan mereka sendirian, dia mungkin bisa menghadapi mereka. Namun, jika putra alam juga memiliki teknik bela diri roh suci, peluangnya akan jauh lebih rendah. "Ayo kita pergi dan lihat apa yang mereka rencanakan,"
kata Lin Yun dengan niat membunuh dalam suaranya. Jika itu hanya salah satu dari mereka, Lin Yun akan meninggalkan dataran berpasir kuning. Tapi itu tidak semudah itu dengan adanya Pei Sui. Berhenti tertidur. Karena aku sudah menyelamatkanmu, aku akan mengeluarkanmu dari sini, kata Lin Yun dengan nada tegas. Sebelum Pei Sui sempat menolak, Lin Yun melesat menuju kota 4 fase. Pei Sui tidak mengucapkan sepatah kata pun karena dia menyadari bahwa dia mungkin menahan Lin Yun. Sepanjang jalan, Lin Yun sesekali bertemu dengan sekelompok orang. Mereka semua memiliki rasa hormat di mata mereka saat mereka melihat Lin Yun. Alih-alih melarikan diri, satu kelompok tertentu mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Lin Yun. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Lin Yun menemukan bahwa mereka ingin mengungkapkan niat baik mereka. Mereka memberitahu Lin Yun tentang hadiahnya dari Putra Alam Keilahian Nether. Mereka juga mengatakan kepadanya bahwa kota 4 fase adalah jebakan. Selain itu, mereka mengingatkan Lin Yun bahwa jika alam perang tidak dapat menemukannya, mereka akan melampiaskan kemarahan mereka pada alam lain. Meskipun mereka sangat marah, tidak satupun dari mereka yang mengkhianati Lin Yun. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin mengambil karunia Lin Yun. Setelah mendengar itu, mata Lin Yun berbinar dingin karena akhirnya dia tahu mengapa suasana di dataran berpasir kuning begitu aneh. Dia kemudian berterima kasih pada mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Mengejutkan, tapi Lin Yun adalah orang yang bertanggung jawab. Karena masalah ini dimulai dari dia secara alami harus memperbaiki keadaan. 2 hari kemudian, Lin Yun bertemu dengan Chen Sun. Kedua belah pihak terkejut melihat satu sama lain dan Lin Yun bertanya, di mana kelompok Luo Chen? Mereka bersembunyi sejak lama. Seseorang membongkar hubungan Anda dengan mereka, jadi sekarang 3 alam perang sedang mencari mereka, jawab Chen Sun. Ketika Lin Yun mendengar itu, tatapannya berubah menjadi dingin. Melihat reaksi Lin Yun, Chen Sun menjawab, jangan khawatirkan mereka. Mereka bukan orang yang mudah ditaklukkan dan mereka juga mendapatkan berbagai kesempatan di Istana Naga Biru. Pelayan biasa bukanlah lawan mereka. Lin Yun merasa terhibur. Tapi Chen Sun menatap Lin Yun dan bertanya, apakah kau akan pergi ke kota 4 fase? Itu jebakan. Mereka sepertinya bertekad untuk menangkap kalian berdua. Jebakan. Lin Yun berkata dengan dingin, masih belum pasti siapa yang akan terjebak. Lin Yun sangat marah karena alam perang melewati batas kemampuannya. Chen Sun tertegun. Melihat punggung Lin Yun, Chen Sun tahu bahwa badai besar akan segera turun. Selain itu, dengan suasana tertekan saat ini di dataran berpasir kuning, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ketika kekacauan terjadi. Bab 1025 sombong. Hanya ada satu jalan menuju kota 4 fase, yang memakan waktu setengah hari untuk dilalui. Itu adalah salah satu tempat teraman di luar kota 4 fase. Ada banyak orang jenius berkumpul yang sedang membuat persiapan untuk pertempuran terakhir, mencoba mencari kesempatan untuk mencapai kota, atau bertukar warisan. Mereka yang ingin melakukan upaya terakhir untuk jalan surgawi diam-diam menunggu. Bagaimanapun, Forpei City adalah tempat yang harus mereka datangi apapun yang terjadi. Sayangnya, jalan itu benar-benar terkunci oleh sebuah altar setinggi 100 kaki. Di belakang altar itu ada patung besar yang memancarkan aura tak terbatas. Ini adalah cara alam perang menyegel dataran berpasir kuning. Tanpa izin, tidak ada yang bisa melewati penghalang. Pada saat ini, ada banyak orang yang berkumpul di depan altar karena mereka muak dengan alam perang. Energi spiritual di dataran berpasir kuning sangat tipis. Ditambah lagi, lingkungannya sangat keras sehingga akan mengancam orang yang ceroboh. Waktu sangat berharga di jalan surgawi, jadi tidak ada yang ingin terjebak di dataran pasir kuning. Semua orang ingin melanjutkan, tetapi orang-orang di atas altar memandang mereka dengan jijik. Para jenius dari 3 alam perang berada di atas altar dan memancarkan aura yang menakutkan. Berapa lama kau akan menjebak kami? Biarkan kami lewat. Seseorang meraung dengan marah saat kesabaran mereka hilang. Kurang ajar. Siapa kau yang meneriaki kami? Seorang jenius dari alam perang dewa berkata dengan dingin. Ini tidak adil. Siapa kalian untuk menghentikan kami lewat? Kalian hanyalah sekumpulan semut dan tidak ada yang akan memperhatikan kalian. Jadi bagaimana jika ada di antara kalian yang berhasil sampai ke Forpei City? Apa kalian pikir kalian memenuhi syarat untuk ikut dalam pertarungan terakhir? Jaga sikap kalian. Teriak seorang jenius lain dari alam perang Trigram Elysium. Sialan. Alam perang terlalu sombong. Jadi bagaimana jika mereka adalah sekumpulan semut? Apakah itu berarti mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki kota?
Jika kalian orang dungu tidak ingin mati, lebih baik kalian pergi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ini adalah kesempatan Anda untuk bangkit? Jalan surgawi hanyalah panggung untuk 10 alam perang. Kau bisa mendapatkan kesempatan yang tidak kami pedulikan. Kalian semua hanya sekelompok anjing. Kalian hanya bisa mendapatkan sisa-sisa kami jika kami ingin memberikannya pada kalian. Jadi pergilah. Tidak ada yang boleh lewat tanpa izin putra kerajaan. Orang-orang di atas altar merasa sombong dan tidak senang karena alam yang lebih tinggi menantang mereka. Di mata mereka, semua orang berasal dari alam yang lebih rendah. Agak jauh, Lin Yun dan Pei Sue mengawasi dari bayang-bayang. Tatapan Lin Yun dingin karena dia sudah tahu bahwa 3 alam perang tidak memperlakukan orang dari alam lain sebagai manusia. Namun, dia tidak menyangka alam perang akan sombong seperti ini. Di mata alam perang, semua orang mirip dengan hewan ternak. Jadi ketika Lin Yun melihat ini, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Meskipun dia tahu hal seperti ini akan terjadi, dia masih marah. Hatinya sebagai seorang pendekar pedang menginginkan kebebasan. Tapi sekarang, dia merasa seolah-olah sedang dikunyah oleh jutaan semut. Kemarahan di wajahnya mengejutkan Pei Sue, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Kalian benar-benar keterlaluan. Akhirnya, seseorang dari kerumunan mulai berkobar. 3 alam perang mengejar Lin Yun dan Pei Sue, jadi mengapa mereka harus menunggu? Lebih buruk lagi, alam perang ingin mempermalukan semua orang, termasuk yang tidak terkait. Jadi bagaimana jika kita bertindak terlalu jauh? Siapa kamu untuk mengatakan sebaliknya? Kami tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu, kata seorang pemuda berpakaian emas yang memancarkan jejak aura naga. Dia adalah seorang jenius dari alam perang naga yang mendalam. Alam perang naga yang mendalam dikabarkan memiliki naga kuno berdarah murni yang berasal dari garis keturunan naga hitam. Seorang pria dari alam perang Trigram Elysium berbicara, saya menyarankan kalian semua untuk segera pergi. Kami tidak ingin membuang-buang waktu untuk membunuh kalian para anjing, tapi bukan berarti kami tidak akan melakukannya. Saat dia selesai berbicara, para jenius di sekitarnya mulai tertawa. Tawa itu langsung menyalakan api di antara berbagai alam saat mereka meraung, siapa yang kalian panggil anjing, dasar monyet. Seketika itu juga, sang jenius dari alam perang Trigram Elysium berhenti tersenyum. Sudah kubilang jangan keterlaluan. Anjing sepertimu harus patuh. Jangan paksa kami untuk memulai pembantaian. Sialan, teriak salah satu pengamat. Kita boleh dibunuh, tapi tidak boleh dipermalukan. Mari kita lawan mereka. Saya tidak percaya mereka bisa menghentikan kita semua. Beberapa pemuda yang memiliki sifat pemarah memutuskan untuk bergerak. Mereka dianggap jenius di dunia mereka dan bahkan di jalan surgawi. Serang. Bahkan jika kita mati, kita akan menyeret beberapa dari mereka bersama kita. Tanpa ragu-ragu, kelompok kecil itu menyerang ke arah altar. Para jenius alam perang penuh dengan penghinaan, tapi mereka tidak berniat untuk bergerak. Semut-semut ini. Jenius alam perang Elysium Trigram berdiri dengan cambuk berapi-api di tangannya. Saat cambuk itu muncul, ruang di sekitarnya mulai berubah. Jelas, artefak Dao miliknya memiliki asal yang luar biasa karena memiliki jejak aura rune ilahi. Artefak Dao kuno. Kerumunan langsung mengenali cambuk itu sebagai artefak Dao kuno dengan rune dewa dari zaman kuno. Itu sangat mengejutkan sehingga kerumunan merasakan jantung mereka berdenyut. Hasilnya seperti yang mereka bayangkan, serangan-serangan itu dengan mudah diselesaikan. Sang jenius dari alam perang Trigram Elysium tersenyum brutal sambil mencambuk para penyerangnya. Dia mematahkan tulang mereka dan mencambuk wajah mereka, memaksa mereka untuk tunduk. Berlutut. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh melayang ke langit untuk menyelamatkan orang-orang itu. Dia adalah seorang jenius dari alam yang lebih tinggi dengan kultivasi di alam jiwa surgawi keempat. Menjalankan teknik bela diri keberuntungan raja, dia mencoba menghancurkan ruang yang dibatasi oleh kejeniusan alam perang Trigram Elysium. Betapa keras kepala. Pemuda dari alam perang naga yang mendalam berbicara dan bergerak. Dia mengeluarkan penggaris dengan ukiran naga kuno di atasnya. Detik berikutnya, seekor naga mengaum saat aura naga yang tak kenal lelah mengintimidasi kerumunan. Penguasa naga hitam. Seseorang langsung mengenali penguasa itu. Itu adalah harta karun tertinggi dari alam perang naga yang mendalam. Namun, yang satu ini adalah replika. Meskipun itu adalah replika, itu masih sangat kuat, terutama karena naga yang terukir di atasnya tampak seperti naga yang hidup. Ketika dia mengayunkan penggaris itu, dia menghancurkan tulang-tulang para pemuda yang menentang alam perang. Suasana di sekitarnya menjadi dingin saat kerumunan orang memeriksa pemuda yang berlumuran darah.
Orang dungu, kedua tuan itu bersikap lunak. Kenapa kalian masih berdiri di sini? Pergilah sebelum kalian mati. Para jenius dari alam yang lebih tinggi yang telah tunduk pada tiga alam perang berbicara. Itu membuat kerumunan merasa tertekan oleh kekuatan alam perang. Fondasi alam perang terlalu kuat dan harta mereka terlalu kuat. Kau, pergilah. Seorang jenius dari alam yang lebih tinggi memandang sosok berkerudung biru dan berteriak. Dari mana anjing ini berasal? Jawab sosok berpakaian biru itu. Dasar bajingan. Kau berani menghinaku. Apa kau sudah bosan hidup? Si jenius dari alam yang lebih tinggi tidak tahan dengan penghinaan itu. Berisik sekali. Ketika sosok berpakaian biru itu selesai berbicara, dia melepas tudungnya dan melemparkannya ke bawahan alam perang. Seketika, jenius alam yang lebih tinggi terpukul sebelum dia bisa merespon. Tidak. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga para jenius alam perang tidak punya waktu untuk bereaksi. Begitu saja, mereka menyaksikan bawahan mereka terbunuh satu per satu. Kalian menantang anjing-anjing kami. Apa kau lelah hidup? Para jenius dari alam perang naga mendalam dan Elysium Trigram menyerbu ke arah sosok berpakaian biru. Namun, begitu mereka melihat siapa itu, mereka berhenti bergerak. Semua orang gempar melihat kemunculan Lin Yun.